Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita semua pada hari ini bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Belum kita mulai pembelajaran kita, Bapak minta kepada siapa yang belum? Coba Elvira Ramanda, silakan berdiri semuanya untuk kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga pembelajaran kita berkah untuk hari ini. Silakan berdiri semuanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali dituju. Nah, oke, absen dulu ya. Satu-satu. Kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir semua. Andrian hadir? Hadir. Sehat kan? April hadir semua. Alhamdulillah kelas 7 sudah pada hari ini sudah hadir semua. Sebelum kita mulai, Bapak ingin memberikan sebuah motivasi kepada kalian semua. Di sini sudah tahu kan apa itu malaikat? Oke, malaikat adalah makhluk Allah juga, sama seperti kita. Mereka juga memiliki tujuan sama seperti manusia, namun bedanya dengan kita, malaikat itu kalau diperintah untuk patuh, mereka patuh, tidak ada sama seperti manusia. Kalau manusia ada yang melawan, ada yang ingkar kepada Allah. Beda dengan kita dengan malaikat. Jadi kepada anda semuanya, Bapak harapkan kita hidup di waktu sekarang ini, mari kita contohlah malaikat yang ketika apapun situasinya mereka tidak peduli, yang penting mereka taat kepada Allah untuk meraih ridha Allah. Siapa yang pernah melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau terniat untuk melakukan dosa ataupun perbuatan yang tidak baik ketika berada dalam kesendirian? Mungkin itu sering kita lakukan, kita menganggap tidak ada orang yang mengawasi atau melihat kita terniat untuk melakukan hal tersebut. Tapi mulai dari ini Bapak tekankan jangan sampai dimanapun, baik itu di yang ramai, dalam tempat ramai, dalam tempat yang dalam keadaan yang sepi, atau di mana saja, kita harus siap dan terus mengakui bahwa Allah ataupun salah satu makhluk Allah yang bernama malaikat itu senantiasa mengawasi dan mengintai, melihat kita, mencatat semua apa yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin sampaikan apa yang harus kita pelajari pada hari ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak, ada 1, 2, 3, 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti dan fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran malaikat dalam kepercayaan Islam dan mengaitkannya dengan introspeksi diri. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan konsep introspeksi dan mawas diri berdasarkan keimanan kepada malaikat. Dan yang terakhir, nanti ini yang paling penting, kalian mampu ataupun peserta didik mampu menyajikan hasil dari pemahaman ataupun diskusi nanti tentang iman kepada malaikat melalui media digital. Nanti Bapak akan bimbing kalian untuk membuat sebuah media digital, baik itu berupa PowerPoint. Sekarang Bapak akan bagi kalian untuk duduk di kelompok masing-masing. Sudah Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1 ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Dan yang Bapak infokan kemarin di grup, silakan dibuka HP-nya, boleh dibuka HP-nya. Sinyalnya juga di on kan, terus laptop atau Chromebook-nya dihidupkan juga untuk memastikan kita alat-alat yang digunakan ataupun media yang kita gunakan itu bisa berfungsi dengan baik. Silakan. Ke depan semuanya dulu. Kalian lihat video yang akan Bapak tampilkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat dengan pengaruhnya peran untuk introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalian catat hal-hal yang penting dan kalian buat ringkasannya. Kita mulai dengan iman kepada malaikat.
Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Berikut ini adalah beberapa sifat malaikat, yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Kalian catat hal-hal yang penting. Jadi setelah video ini juga sudah Bapak sematkan. Kalian juga bisa akses nantinya HP kalian masing-masing dan buka grup kelas kita. Di sana ada link tentang buku digital. Di sana juga ada bahan materi yang bisa kalian lihat dan kalian baca dan pahami tentang materi kita pada hari ini. Silakan dibuka di grupnya. Itu ada link, klik saja linknya. Silakan. Oke, silakan dibuka dulu dan dipahami dulu, dibaca dulu sekitar 10 menit. Kalian pelajari buku digital namanya yang Bapak semat. Saatnya kalian berdiskusi lagi tentang materi kita pada hari ini. Jadi sekarang cara sistemnya adalah per kelompok Bapak kasih sebuah LKPD sama yang ada di penayangan ini sama ya. Ini biar memudahkan kalian juga. Bapak akan bagikan. Ini soalnya nanti kalian akan mengerjakan masalah ataupun masalah yang ditampilkan. Coba perhatikan ini contoh masalahnya untuk kelompok 1 nih. Nanti tugas kalian yang di bawah ini. Tugas kelompok 1, bacalah kasus masalah di atas lalu diskusikan. Gimana peran malaikat rakib dan atid dalam mengawasi tindakan manusia dan pentingnya introspeksi diri. Ini kasusnya. Kasusnya nanti kalian baca, kalian diskusikan, dan nanti yang kedua tugas kalian akan buat ringkasan-ringkasan dulu. Setelah kalian buat ringkasan-ringkasannya, kalian akan Bapak bimbing nanti untuk mengerjakan menuangkannya dalam bentuk PowerPoint agar bisa kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi sekarang kalian Bapak bagikan LKPD-nya yang memudahkan kelompok 1. Kelompok 1 ini 4 orang ya. Kelompok 2 nya LKPD-nya. Kelompok 3 mungkin ya. Silakan diskusikan semuanya. Nanti kalian juga ini Bapak berikan tadi link yang tadi Bapak sematkan di grup, boleh kalian akses lagi. Video yang Bapak tampilkan tadi juga boleh kalian akses lagi dalam berdiskusi dan mencari solusi dari permasalahan yang telah Bapak berikan di LKPD masing-masing. Berdasarkan malaikat masing-masing ya. Silakan dibuka YouTube-nya, link videonya dan link bukunya. Silakan kelompok 1, 2 dan 3 bekerja dalam waktu Pak berikan selama 15 menit untuk mengerjakan masalah ini. Adapun untuk bahan materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan bimbingan kepada kalian untuk membuat slide sederhana. Kita mulai pembimbingannya kepada kelompok 1 dulu untuk membuat sebuah presentasi berupa PowerPoint-nya ya. Ini yang ini sudah hasil begini. Pelan-pelan saja. Sekitar 4 atau 5 lembar atau 5 slide ya. Hasilnya ada hasilnya kelompok 3 ini. Bawa dan membuat sebuah presentasi. Sekarang waktunya kita untuk menampilkan hasil dari diskusi kalian yang berbentuk PowerPoint. Nanti akan kalian tampilkan ke sini dan kalian presentasikan berdasarkan apa yang telah kalian buat. Oke, yang pertama kita Pak beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 beri tepuk tangan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Peran malaikat rakib dan atid adalah mencatat perbuatan baik dan buruk introspeksi diri. Sangat penting untuk dilakukan setiap saat agar kita selalu menyadari apa yang kita perbuat. Aksi nyata. Mulailah dengan selalu mengingatkan bahwa setiap tindakan dicatat dan berupayalah untuk memperbanyak amal baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Siapa yang mau bertanya?
dari Apa yang kita lakukan jika kita terniat dalam hati untuk melakukan berbuat dosa? Silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Kita harus menyadari keberadaan malaikat raqib dan atid yang selalu mengawasi kita walaupun kita berada dalam keadaan sendiri, sehingga membuat kita untuk mau berbuat dosa. Ada lagi? Kira-kira sudah? Kalau sudah silakan ditutup kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Menjelaskan bagaimana pentingnya kita untuk introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari, sebab malaikat raqib dan atid selalu mengawasi kita. Terima kasih kelompok 1. Sekarang saatnya kelompok yang kedua untuk maju menampilkan hasil diskusi. Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menampilkan presentasi kami. Peran malaikat Israel dan mengawasi tindakan manusia dan pentingnya introspeksi diri. Siapa malaikat Israel? Malaikat Israel dikenal dengan malaikat pencabut nyawa, bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup sesuai ketentuan Allah SWT. Mulailah setiap hari dengan mengingat bahwa hidup ini terbatas dan pastikan setiap perbuatan mendekatkan kita pada kebaikan dan ridho Allah SWT. Oke, luar biasa. Kelompok 2 telah mempresentasikan. Silakan. Ada yang ingin bertanya tentang kelompok 2? Silakan. Bagaimana cara kita mempersiapkan atau menghadapi kematian? Perbanyak amal ibadah, contohnya sholat, puasa, ngaji agar kita selamat dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Untuk kelompok 2? Oke, kalau cukup silakan ditutup untuk kelompok 2. Hasil presentasinya luar biasa. Silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kematian bisa datang kapan saja dan bisa di mana saja. Untuk itu kita selalu untuk siap mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian. Oke, pada dasar kelompok 2 kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju membacakan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin menampilkan hasil presentasi kami. Malaikat Malik dan Ridwan mengawasi konsekuensi akhir dari amalan perbuatan manusia, neraka bagi yang berdosa dan surga bagi yang beriman dan beramal saleh. Introspeksi diri penting agar kita selalu memperhatikan amal perbuatan kita, terus memperbaiki diri untuk menghindari siksa neraka dan mendapatkan ridha Allah. Kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3 ini tentang Bagaimana cara kita meraih surga dan terhindar dari masuk neraka? Sudah beribadah dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak berbuat baik dalam hidup ini. sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Akhiri dengan kemudian hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan tentang malaikat Malik yang kedua, yaitu malaikat yang menjaga pintu surga dan pintu neraka. Terima kasih telah mempresentasikan, telah membuat sebuah karya PowerPoint-nya juga dari kelompok 1 tadi kelompok yang membahas tentang malaikat raqib dan atid, kelompok 2 tadi malaikat Israel, dan kelompok 3 malaikat Malik dan Ridwan. Jadi intinya kesimpulannya ataupun dari pembahasan kita pada hari ini adalah selalulah berbuat baik, selalulah untuk melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Sebab kita yakin bahwa keberadaan malaikat itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada.
Oke, terima kasih semuanya atas apa yang telah disampaikan pada hari ini. Jadi untuk selanjutnya ini Bapak ingin bertanya kepada kita semua, pada kalian, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah sudah bisa memahaminya? Bisa, alhamdulillah. Bagaimana? Bisa tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira? Insya Allah bisa. Jadi Bapak ingin tanya juga nih kepada kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Kelompok 2, bagaimana? Silakan direfleksikan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kita sebagai umat muslim diingatkan untuk terus memperbaiki diri dari perbuatan buruk dan memperbanyakan amal kebaikan. Dua yang telah merefleksikan tadi tentang selalu berbuat baik katanya, silakan selanjutnya kelompok 1 Bapak minta untuk merefleksikan atau memberikan umpan balik. Iman kepada malaikat membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa setiap amal perbuatan dicatat oleh malaikat mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, beristighfar, dan memperbaiki diri. Hal ini membantu individu untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki amal serta niat mereka. Oke, luar biasa. Lanjutnya kelompok 3. Silakan Bapak minta refleksinya ataupun kembali dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kelompok 3. Persepsi yang didasari oleh iman kepada malaikat membantu seorang memahami bahwa Allah selalu mengawasi dan setiap perbuatan akan dibalas di akhirat. Dengan demikian, introspeksi mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amal kebaikan. Oke, selalu tingkatkan amal kebaikan kata kelompok 3. Mari berikan aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah kita lakukan pembelajaran kita. Jadi untuk tahap ini Bapak ingin memberikan kepada secara keseluruhan nih, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 untuk membuka HP. Kalau tidak bisa pakai HP, boleh pakai laptop ataupun Chromebooknya. Kita akan adakan, Bapak sudah membuat sebuah soal-soal ataupun kuis-kuis untuk menilai hasil dari pembelajaran kita pada hari ini melalui Google Form. Ya? Ayo, boleh jawab ini juga boleh. Jawab soal ini selama kurang lebih 5 menit untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, dan nanti jawaban kalian akan langsung ada tercatat di HP Pak, dan akan Bapak lihat bagaimana hasil yang telah diberikan oleh kalian masing-masing. Ini sudah ada yang masuk 10 dan lengkap nih. Akan Bapak nilai, Bapak lihat, oh ini sudah nampak semua nilainya. Ada Eza dapat 70. Hasil evaluasi terakhir ini sudah menandakan sudah ada pemahaman kalian tentang materi yang kita ajarkan pada hari ini. Evaluasi sudah, sekarang untuk kalian di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari, silakan dipraktekkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini tentang iman kepada malaikat, agar terus untuk merasa diawasi oleh malaikat, agar kita tidak melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita dalam hal yang berbuat dosa atau yang bermaksiat. Oke, itu saja untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berikan aplaus. Terima kasih banyak kepada Oke, pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.